proklamasi dulu dengan kita di masa reformasi saat ini tuh sangat berbeda jauh. Di mana pemuda-pemudi di masa itu menjunjung tinggi nilai budaya dengan selalu berpakaian kebaya. Kemana saja? Contoh, ke sekolah pakai kebaya, pergi kondangan pakai kebaya, rumah pun pakai kebaya, dan mungkin main bola juga pakai kebaya. Itu kalau main bola baru pakai kebaya itu mungkin 1 jam pertandingan itu baru si 1 gol, dan itu juga gol bunuh diri. Bertolak belakang dengan kita yang generasi saat ini khususnya para pelajar. Itu kalau pergi kondangan kayaknya minta ampun. Pergi ke sekolah saja aris digaris macam garis khatulistiwa. Gigi dipagar, bibir dicat, mace itu bukan pelemahan. Ya, coba teman-teman bayangkan saja, pergi ke sekolah saja penampilan sebegitu, apalagi pergi kondangan, demi Tuhan Itu mungkin kepalanya dikasih sanggul yang kira-kira beratnya 5 kilo, sampai kepala hampir dapat tanah. Kalung sejenis rantai kapal, lapis dan jangkar kapal. Kenapa sekalian tidak ada rantai kapal saja taruh di kepala? Bulu mata di badai tornado, air yang tingginya kira-kira 2 meter sampai jalan supaya bebek. Ya teman-teman, bicara soal penampilan, saya waktu SMP pernah punya sebuah ambisi untuk bisa lancar berbahasa Inggris. Dan karena ambisi itu juga, saya dikasih saran sama satu guru saya, katanya kalau kau mau lancar bahasa Inggris, kau harus bisa memulai percakapan dari rumah. Saya terima sarannya, tapi saya pikir lagi, kalau misalnya mama dan bapak ada di kebun, baru tiba-tiba angin kencang, karena takut langsung saya panggil mama, "Mami, the sky is gray, I want to go home now." Mama pasti kaget. Kode bapak, pace, tuh anak suka rasukan itu. Dan teman-teman, zaman sekarang juga ini kita melihat sesama kita sebagai pelajar ini selain bersaing demi sebuah prestasi, kadang juga kita melihat mereka lebih banyak bersaing sampai baku salam Pancasila hanya karena si Yakomina dan Yakobus. Saya kasih saran, lebih bagus kamu datang ke sini lihat ini penampilan saya dan sekalian cuci mata tuh ada Kak Isabella. Kalau telah cukup silakan pakai Baiklin. Dan teman-teman, kita juga sering menilai orang itu dari luarnya saja. Gimana kita menilai kepintaran seseorang itu sesuai dengan mukanya. Pas jalan begini tidak boleh jauh kan, kayaknya dipintar nih. Sengaja pergi tanya, "Excuse me, can you help me?" Tidak, saya tidak pilih mie. Saya tidak tanya kau punya mie. Yang saya tanya itu kau punya nama siapa? Sama-sama kali. Dan sedikit keluar dari yang sebelumnya, saya sebagai putri asli Papua dan juga sebagai putri dari kota Sorong, saya sangat merasa prihatin ya, karena kota Sorong kami ini sebenarnya kota yang sangat bagus, sangat indah, tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah. Di mana papan larangan lebih banyak daripada tempat sampah. Contoh di Taman Deo. Saya kalau pulang sekolah situ bang, saya lihat papan larangan, demi Tuhan saya paling emosi sekali kan. Lo tahu papan larangan di situ, buanglah sampah pada tempatnya. Di depan tak ada tempat sampah, orang pun di mana? Tapi dalam mulut. Jadi untuk pemerintah Kota Sorong, saya sebagai siswa sekaligus generasi muda, saya harap ke depannya bisa sediakan tempat sampah. Kalau ada yang masih buang di luar, dia makan sampah sekalian sudah. Dan sekali lagi, sebagai generasi muda yang cerdas, there is some inviting for something you feel, even if one forever.